Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Suti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2. Saya saat ini berada di SMN 1 Namangan untuk melakukan PPL Aksi 2 Pertemuan 2. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mohon untuk cek kerapian anak-anak semuanya untuk ini sebentar. Cek kerapiannya. Terima kasih. Silakan kembali. Sebelum mulai pembelajaran, mohon ketua kelasnya untuk doa, memimpin doa dulu. Ketua kelasnya, presiden. Persiapan berdoa. Berdoa. Mulai. Sebelum saya mulai pembelajaran, saya absen terlebih dahulu siapa yang hari ini hadir dan tidak hadir. Saya absen dulu ya. Ya Bu. Anissa, Siap, Bu. Izin hari ini. Aziz, Fitran, yang kecelakaan kemarin ya. Ya Bu. Kamat, Devina, Devinor, Dinda, Erliana, Anda, Mayang, Hadir. Nanda, Hadir. Noval, Daden, Izin, Nur Siti, Hadir. Rasita, Izin. Riani, Tribulan, Vanessa, Vika, Zainatul, Zilda. Hadir. Terima kasih hari ini hadir. Oke. Sebelum saya mulai pembelajaran, kemarin Bu Lucy membahas materi apa ya yang kemarin Bu Lucy? Jurnal khusus. Kemarin Bu Lucy kita membahas berkaitan dengan jurnal khusus. Kalau minggu kemarin kita juga sudah mengerjakan proyek untuk jurnal khusus. Berarti untuk hari ini kita akan mempelajari akan mempresentasikan hasil dari kerja kalian yang minggu kemarin. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu berkaitan dengan tujuan KD-nya. Kompetensi dasarnya kemarin itu adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang sama membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Berikutnya tujuan pembelajarannya, kalian bisa mendeskripsikan pengertian jurnal khusus sama perusahaan dagang dengan tepat. Berarti kalian kemarin juga sudah pelajari berkaitan dengan pengertian dari jurnal khusus. Yang berikutnya, kalian bisa mendeskripsikan macam-macam jurnal khusus pada perusahaan dagang. Kemarin kalian juga sudah mempelajari macam-macam dari jurnal khusus. Yang ketiga, kalian bisa merancang jurnal khusus berdasarkan bukti transaksi. Kalian juga sudah kemarin mengerjakan berkaitan bukti transaksi dimasukkan ke dalam jurnal khusus. Yang terakhir, ini nanti kegiatan kalian mempresentasikan praktek tahap
dengan tepat. Itu adalah apa? Tujuan pembelajaran dari pertemuan kemarin sama pertemuan hari ini. Berarti hari ini kalian mempresentasikan dari apa yang sudah kalian kerjakan minggu kemarin. Sebelum kalian mempresentasikan materi yang latihan proyek yang sudah kalian kerjakan kemarin, saya ada sedikit challenge untuk kalian. Siapa tahu kalian nanti lupa apa yang sudah saya sampaikan. Saya mau tanya, jurnal khusus itu kemarin ada berapa ya? Yang Anda berdiri. Jurnal khusus ada 4 ya, yaitu ada jurnal yang beda ya, jurnal olahraga ya, jurnal pelajaran ya, dan jurnal penerimaan. Satunya ada yang bisa menyebutkan satunya? Jurnal ya, Zainatul? Jurnal U. Kenapa ada jurnal U, Zainatul? Untuk mencatat transaksi yang tidak masuk ke dalam jurnal khusus, contohnya seperti data pembelian dan data penjualan. Terima kasih Manda sama Zainatul. Applause untuk teman-teman. Kalau bukti transaksi, kemarin kalian juga sudah membahas bukti transaksi ya kan? Bukti transaksi kemarin apa saja ya yang bisa dimasukkan ke dalam jurnal khusus? Ya, siapa yang bisa? Bukti transaksi. Dinda mungkin? Ya. Tidak salah itu faktur sama nota. Faktur, nota, Dan bukti kas masuk. bukti kas masuk, Bukti kas keluar. bukti kas keluar. Sudah. Ada yang lain yang bisa menambahkan? Ya. Bukti transaksi itu ada bukti transaksi, ada kwitansi, ya kan? Terus ada bukti kas masuk, ada bukti kas keluar, ada bukti kas apa lagi? Bukti kas masuk, bukti kas keluar, ada faktur, iya kan? Faktur itu digunakan untuk faktur penjualan, digunakan untuk faktur pembelian, terus apa lagi? Ada nota kontan, ada nota debit, ada nota kredit, ada bukti Untuk selanjutnya, karena ada beberapa teman kalian yang sudah mengingat kembali materi yang minggu kemarin, monggo silahkan hari ini kita presentasi. Ada 4 kelompok yang mempresentasikan hasil proyeknya. Kita mulai secara berurutan kelompoknya atau secara acak? Berurutan. Berarti kita mulai dari kelompok 1. Monggo silahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada minggu lalu, yakni proyek tentang jurnal khusus bagi subur yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jurnal khusus yang akan kami presentasikan meliputi jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan yang terakhir adalah
3 pembelian. Debit subur periode Desember 2022 tanggal 10 Desember dengan termin N/30 Pevita PT Samudra sejumlah 303.600. Tanggal 22 Desember dengan termin N/30 PT Sumber Makmur sejumlah 4.880. Tanggal 29 Desember dengan termin N/30 Pevita PT Abdi Jaya sejumlah 316.600. Yang kedua, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas PD Subur periode Desember 2022. Pada tanggal 3 Desember dengan nomor bukti BKM 12-1 dengan keterangan pelunasan faktur F11-12. Kas pertama ditebut sebesar 34.100.000 dan kredit di piutang dagang sebesar 34.100.000. Tanggal 12 Desember dengan nomor bukti BKM 12-3 keterangan pelunasan faktur F12-1. Kas pertama ditebut sebesar 188.100.000. Kredit piutang dagang dikredit sebesar 188.100.000. Pada tanggal 14 Desember dengan nomor bukti BKM 4 dengan keterangan pelunasan faktur S11-25. Kas pertama didebut sebesar 28.600.000. Kredit di piutang dagang sebesar 25.740. Dan PPN outcome dengan jumlah 2.860. Pada tanggal 20 Desember dengan nomor bukti BKM 12-5 dengan keterangan kosong dan kas pertama didebut sebesar 6 juta, kredit di piutang dagang sebesar 6 juta. Pada tanggal 25 Desember dengan nomor bukti BKM 12-6 keterangan pelunasan faktur F11-10. Kas pertama didebut sebesar 23.100.000, kredit di piutang dagang sebesar 23.100.000. Jumlahnya berapa? Untuk debit dan kredit sama apa enggak? Sama. Berapa? Untuk Dengan jumlah 279.900.000. Ya. Jurnal penjualan. PD Subur periode Desember 2022 tanggal 6 Desember dengan termin N/30 Pevita Electron Auditor sebesar 245.300. Tanggal 19 Desember dengan termin 30 N/30 Komputer sebesar 1.8.100.000. Tanggal 20 Desember dengan termin 2/30 N/30 Sejahtera Komputer sebesar 470.250. Diperoleh jumlah keseluruhan sebesar 903.650 di debit dan kredit. Nomor 4, jurnal pengeluaran kas. PD Subur periode Desember 2022. Tanggal 1 Desember dengan nomor bukti BKK 12-1 keterangan pembayaran gaji karyawan di kolom debit akun serba sepi nama akun beban gaji nomor bukti BKK 12-1 dengan jumlah 3 juta rupiah. Di kredit kas bertambah 3 juta rupiah.
tanggal 6 Desember dengan nomor bukti BKK 12-2, keterangan pelunasan faktur FK 2011 di kolom debit utang dagang tambah Rp28.600.000. Utang dagang pertama atau berkurang kalau begitu? Berkurang Rp28.600.000 dan dikredit kas berkurang Rp28.600.000. Tanggal 9 Desember dengan nomor bukti BKK 12-3, keterangan pelunasan faktur C15234 di kolom debit utang dagang berkurang Rp23.100.000 dan dikredit kas berkurang Rp23.100.000. Tanggal 13 Desember dengan nomor bukti KN 01 pembelian dengan keterangan pembelian tunai di debit pembelian sejumlah Rp126.600.000 dan kas berkurang dikredit Rp126.600.000. Tanggal 15 Desember dengan nomor bukti BKK 12-4, keterangan pembayaran PPN bulan November di debit tanggal 11 lebih, nama akun beban PPN nomor bukti BKK 12-4 dengan jumlah Rp1.500.000 dan kredit kas berkurang Rp1.500.000. Tanggal 18 Desember dengan nomor bukti BKK 12-5, keterangan pembayaran faktur F05 utang dagang di debit berkurang besar Rp208.500.000 dan kas berkurang kredit Rp158.500.000. Tanggal 23 Desember nomor bukti BKK 12-6, keterangan pelunasan faktur F1289 utang dagang di debit berkurang Rp17.600.000 dan kas di kredit berkurang Rp17.600.000. Tanggal 30 Desember dengan nomor bukti BKK 12-7, keterangan pembayaran angsuran akun serba serbi di debit dengan nama akun utang bank nomor bukti BKK 12-7 jumlah Rp15.000 dan kas berkurang Rp15.000. Kemudian nama akun kas 3 itu berkurang Rp3.000. Kemudian diperoleh total Rp576.900.000 di kredit dan di debit. Dan yang kelima adalah jurnal umum. Pada tanggal 11 Desember, yaitu pembelian di debit sebanyak Rp45.100.000 dan di kredit piutang dagang sebesar Rp45.100.000 dan diperoleh dengan jumlah akhir sebesar Rp45.100.000 masing-masing di debit dan di kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan. Ya. Di jurnal penjualan tadi ada termin 2/10 N/30, bisa dijelaskan pengertiannya? Termin 2/10 N/30 memiliki maksud apabila dapat melunasi sebelum 30 hari mendapat potongan 2% dari total utang dagang. 2/10 N/30 waktunya 60 hari, ya kan? Apabila membayar kurang dari 10 hari, maka akan mendapatkan potongan 2/10.
lagi. Dari kelompok lain, dari kelompok 3, kelompok 4. Belum? Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Close untuk kelompok 1. Tadi kan kelompok 1 sudah mempresentasikan. Kita lanjutkan presentasi dari kelompok 2. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang sudah dimulai dari minggu lalu, yaitu tentang jurnal khusus. Jurnal khusus PJ Maju Sifat. PJ Maju Sifat, jurnal pembelian periode September 2022. Tanggal 2 September dengan termin 2/10 N/30 dengan kreditor perusahaan setia, pembelian didebet sebesar 20 juta dan penjualan dikredit sebesar 20 juta. Selanjutnya tanggal 21 September dengan termin 1/10 N/30 dengan kreditor perusahaan Melati, didebet sebesar 10 juta dan dikredit sebesar 10 juta. Diperoleh hasil sebesar 30 juta didebet dan 30 juta dikredit. Selanjutnya ada jurnal penerimaan kas. Tanggal 1 September dengan keterangan wesel tagihan perusahaan Sakti, kas didebet sebesar 6 juta dan piutang dagang dikredit sebesar 6 juta. Selanjutnya tanggal 7 September, keterangan perusahaan Aksa, kas didebet sebesar 13.520 dan piutang dagang dikredit sebesar 13.520. Tanggal 10 September dengan keterangan penjualan tunai, kas didebet sebesar 14.640 dan penjualan dikredit sebesar 14.640. Selanjutnya tanggal 21 September dengan keterangan perusahaan Abadi, kas didebet sebesar 24.800 dan piutang dagang dikredit sebesar 24.800. Tanggal 30 September dengan keterangan perusahaan Jaya, kas didebet sebesar 12.672 dan potongan penjualan didebet sebesar 128.000. Piutang dagang dikredit sebesar 12.800. Dari semua itu diperoleh hasil akhir sebesar 71.760.000 didebet dan 71.760.000 dikredit. Selanjutnya ada jurnal penjualan. Tanggal 5 September dengan nama debitur perusahaan antik dengan termin 2/10 N/30, didebet ada piutang dagang sebesar 25 juta dan dikredit ada penjualan sebesar 25 juta. Selanjutnya tanggal 20 September dengan nama debitur perusahaan Jaya dengan termin 1/10 N/30, didebet sebesar 12.800 dan dikredit sebesar 12.800. Tanggal 30 September dengan nama debitur perusahaan Genius dengan termin 2/10 N/30, didebet sebesar 34.790 dan dikredit sebesar 34.790 dan diperoleh hasil akhir sebesar 72.590. Selanjutnya ada jurnal penerimaan kas. Tanggal 3 September dengan keterangan biaya transportasi 2 September,
Dijebet utang dagang sebesar 20 juta. Mohon maaf, biaya diserba-serbi dengan nama akun biaya akun pengiriman sebesar Rp600.000 dan dikredit kas sebesar Rp600.000. Selanjutnya tanggal 12 September dengan keterangan perusahaan setia, utang dagang dijebet sebesar 20 juta dan potongan pembelian dikredit sebesar Rp400.000, kas dikredit sebesar Rp19.600.000. Selanjutnya tanggal 21 September dengan keterangan biaya pengiriman 20 September ada diserba-serbi beban pengiriman sebesar Rp480.000 dan kas dikredit sebesar Rp480.000. Selanjutnya tanggal 27 September dengan keterangan pembayaran gaji bagian penjualan, beban gaji bagian penjualan dijebet sebesar Rp2.160.000 dan kas dikredit sebesar Rp2.160.000. Tanggal 27 September pembayaran gaji bagian kantor ada diserba-serbi dengan nama akun beban gaji bagian kantor sebesar Rp720.000 dan kas dikredit sebesar Rp720.000. Selanjutnya tanggal 29 September dengan keterangan pembelian perlengkapan diserba-serbi dengan nama akun perlengkapan toko sebesar Rp280.000 dan kas dikredit sebesar Rp280.000. Tanggal 30 September dengan keterangan perusahaan melati, utang dagang dijebet sebesar 10 juta dan potongan pembelian dikredit sebesar 100.000, kas dikredit sebesar 9.900.000. Selanjutnya diperoleh hasil akhir dijebet sebesar 34.240.000 dan dikredit sebesar 34.240.000. Yang selanjutnya ada jurnal penerimaan kas dengan tanggal 24 September dengan nama akun utang dagang dijebet sebesar 2 juta dan retur pembelian dikredit sebesar 2 juta. Tanggal 25 September ada retur penjualan sebesar 600.000 dan kas dikredit sebesar 600.000 dan diperoleh hasil sebesar Rp2.600.000. Sekian presentasi dari kami. Sebelum kami tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Tadi jurnal penerimaan kasnya Pak itu terjadi kesalahan pengetikan oleh kelompok kami. Yang terakhir tadi harusnya jurnal umum. Ada yang tanyakan lagi? Mungkin dari kelompok yang lain, kelompok 1 atau kelompok 4? Belum ada? Jika tidak, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Los untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil proyeknya, kelompok 2 juga sudah mempresentasikan hasil proyeknya. Untuk selanjutnya kelompok 3 silakan untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Monggo silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami, yaitu tentang jurnal khusus PD Karen yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Jurnal pembelian PD Karen periode Juni 2022. Tanggal 10 Juni, nomor faktur F nomor 331, termin 2/10 N/30, kreditor PD Kerinci. Terdapat pembelian
pembelian di debit sebesar 4.800.000 dan penjualan di kredit sebesar 4.800.000. Tanggal 15 Juni, nomor faktur F nomor 201 termin N per 30 kreditor PD Patuha debit 5.600.000 dan di kredit 5.600.000. Tanggal 21 Juni, nomor faktur F nomor 411 termin 2/10 N per 30 kreditor PD Rinjani di debit 4.200.000 dan di kredit 4.200.000. Tanggal 28 Juni, nomor faktur F nomor 502 termin N per 30 kreditor PD Merpati di debit 5.800.000 dan di kredit 5.800.000 dengan jumlah di debit 20.400.000 dan di kredit 24.400.000. Selanjutnya ada jurnal pemangkas PD Karen periode Juni 2022. Yang pertama ada tanggal 4 Juni, nomor bukti BK nomor CK 01. Keterangannya PD Kerinci utang dagang di debit sebesar 6 juta dan potongan pembelian di kredit sebesar 120.000 dan kas di kredit sebesar 5.880.000. Yang kedua ada tanggal 7 Juni, nomor bukti BK nomor CK 02. Keterangan PD Rinjani dan utang dagang sebesar 10 juta di debit dan potongan pembelian 200.000 di kredit, kas sebesar 9.800.000 di kredit. Selanjutnya ada tanggal 12 Juni, nomor bukti BK nomor CK 03. Keterangan pembelian tunai ada di pembelian sebesar 3.300.000 dan ada di kas pada kredit sebesar 3.300.000. Yang selanjutnya ada tanggal 14 Juni, nomor bukti BK nomor CK 04. Keterangannya pembayaran listrik dan telepon ada di serba-serbi, nama akunnya beban listrik dan telepon nomor bukti BK nomor CK 04 sebesar 640.000 dan kas di kredit sebesar 640.000. Selanjutnya ada tanggal 17 Juni BK nomor CK 05. Keterangannya pembelian perlengkapan di akun serba-serbi, nama akunnya perlengkapan kantor dan jumlahnya sebesar 500.000 di kas sebesar 500.000. Selanjutnya ada 18 Juni BK nomor CK 06. Keterangannya pembayaran asuransi bank ada di serba-serbi, nama akunnya utang bank dan sebesar 4 juta, kas di kredit sebesar 4 juta. Selanjutnya ada 18 Juni BK nomor CK 06 ada di serba-serbi, nama akunnya beban bunga sebesar 800 dan kas di kredit sebesar 800. Yang selanjutnya ada tanggal 20 Juni BK nomor CK 07. Nama akunnya biaya angkut pembelian sebesar 3.100.000 dan di kas sebesar 3.100.000. Selanjutnya ada tanggal 23 Juni BK nomor CK 08. Keterangan PD Patuha utang dagang di debit sebesar 6.500.000 dan kas di kredit sebesar 6.500.000. Tanggal 25 Juni BK nomor CK 09 ada di serba-serbi, nama akunnya beban lain-lain sebesar 1.150.000 di debit dan di kas sebesar 1.150.000. Tanggal 26 Juni BK nomor CK 10. Keterangannya PD Merapi sebesar 10.400.000 dan di kas sebesar 10.400.000. Selanjutnya ada tanggal 30 Juni BK nomor CK 11. Keterangannya pengambilan price carding di akun serba-serbi dan nama akunnya price carding sebesar 3 juta dan di kas di kredit sebesar 3 juta. Selanjutnya ada tanggal 31 Juni BK nomor 1
JK nomor 12. Keterangannya pembayaran gaji karyawan ada di utang dagang sebesar 7.200.000 dan di kas sebesar 7.200.000. Gaji keseluruhannya dijumlah sebesar 56.590 di debit maupun di kredit. Jurnal penjualan PT Karen periode Juni 2022. Tanggal 4 Juni, nomor faktur F nomor 411, termin 4/10/N/60. Kreditor toko Purnama piutang dagang di debit sejumlah 6.500.000 dan penjualan di kredit sebesar 6.500.000. Tanggal 9 Juni, F nomor 412, termin 4/10/N/60 dengan kreditor CV Merbabu di debit 7.500.000 dan di kredit 7.500.000. Tanggal 17 Juni, nomor faktur F nomor 413, termin 4/10/N/60, kreditor PD Prima di debit 4.500.000 dan di kredit 4.500.000. Tanggal 24 Juni, F nomor 414 dengan termin 4/10/N/60, kreditor Toko Jakarta di debit 8 juta dan di kredit 8 juta. Tanggal 27 Juni, nomor faktur F nomor 415, termin 4/10/N/60, kreditor Toko Kiara di debit 4.500.000 dan di kredit 4.500.000 dan dengan jumlah 31 juta di debit dan 31 juta di kredit. Yang selanjutnya ada jurnal penerimaan kas dari PD Karen periode Juni 2022. Yang pertama ada tanggal 2 Juni dengan nomor bukti BK CM01, keterangan toko Purnama, kas bertambah 12 juta dan piutang dagang bertambah 13 juta digaji. 7 Juni, nomor bukti BK CM02, penjualan tunai. Di debit ada kas 3 juta dan di kredit ada penjualan 3 juta. 14 Juni, dengan bukti BK CM03 dari PD Prima, di kas ada 500.000 dan di kredit ada di piutang ada 500.000. Mohon maaf, 9.500.000. Dan tanggal 16 Juni dengan nomor bukti BKCM04, keterangan PD Kiara, di kas ada 10 juta dan di PD Kiara, kas 10 juta. Piutang dagang dan piutang dagang PT Kiaranya piutang dagangnya juga 10 juta. Tanggal 18 Juni, nomor bukti BKCM 05, di keterangan CV Merbabu, di kas ada 7.200.000, di potongan penjualan ada 300.000, dan di kredit di piutang dagang ada 7.500.000. Tanggal 21 Juni, nomor bukti BKCM 06, keterangan penjualan tunai, kas ada 3.500.000 dan penjualan ada 3.500.000. Tanggal 22 Juni, nomor bukti BKCM 07, keterangan Toko Jakarta, kas bertambah 6 juta dan piutang dagang bertambah 6 juta. Tanggal 25 Juni, nomor bukti BKCM 08, keterangan Toko Prima, kas 5.500.000 dan piutang dagang 5.500.000. Tanggal 28 Juni, nomor bukti BKCM 09, keterangan penjualan tunai, kas 3.700.000 dan penjualan 3.700.000. Tanggal 29 Juni, nomor bukti BKCM 10, keterangan Toko Surya, kas 8 juta, piutang dagang 8 juta. Yang terakhir tanggal 30 Juni, nomor bukti BKCM 11, keterangan Toko Jakarta, kas 7.680.000, potongan penjualan 320, dan di piutang dagang ada 8 juta. Sehingga di
dari semuanya total debit 77.700 dan kredit 77.700. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Monggo, silakan. Kelompok 1 mungkin, ya, berdiri. Namanya siapa? Sebelumnya perkenalkan, saya Zinatul Marifah dari kelompok 1 ingin bertanya. Tadi kan pada jurnal penjualan ada kolom kreditor. Nah, maksud dari kolom kreditor itu apa ya? Kreditor itu adalah dia yang memberi dari kita tetapi secara kredit. Ada yang tanya lagi? Kelompok 4. Saya Bu, Ya, betul. saya ingin bertanya, kenapa tidak ada jurnal umumnya? Karena tidak ada penanggung yang perlu dimasukkan di jurnal umum. Ada yang tanya lagi? Kalau dari teman-teman tidak ada yang ditanyakan, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Terakhir berarti presentasi adalah kelompok 4. Monggo silahkan presentasi dan hasil proyekmu. Mungkin bisa dibantu kok Universitas teman dari kelompok lain. Ya, monggo silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu jurnal khusus PT Adijaya. PT Adijaya Jurnal Penjualan periode Desember 2022. Tanggal 7 Desember, nomor faktur FAC _41, nama debitur Toko Indah. Piutang dagang didebit sebesar 195.800. Penjualan dikredit sebesar 195.800. Tanggal 19 Desember, nomor faktur FAC _42, nama debitur Toko Diana. Piutang dagang didebit sebesar 123 juta, penjualan dikredit sebesar 123 juta. Tanggal 28 Desember, nomor faktur FAC _43, nama debitur Toko Pesona. Piutang dagang didebit sebesar 123 juta, penjualan dikredit sebesar 123 juta. Hasil dari debit dan kredit sebesar 627 juta rupiah. PT Adijaya Jurnal Penjualan khas periode di Desember 2022. 4 Desember, nomor bukti BKM 12-01 Toko Diana, kas 170.500 di debit. Di kredit penjualan sebesar 180.400. Tanggal 10 Desember, nomor bukti BKM 12-02 Toko keterangan Toko Indah, di kas 171.600.000 rupiah.
dan mohon maaf, tanggal 4 Desember nomor bukti BKM 12-1 keterangan toko Diana di kas besar 170.500.000 didebet dan dikredit sebesar 170.500.000. Tanggal 10 Desember tanggal 10 Desember nomor bukti BKM 12-02 keterangan toko Indah di kas besar 171.600.000 didebet dan dikredit sebesar 171.600.000. Tanggal 15 Desember nomor bukti AJ _KM-01 keterangan penjualan tunai di kas besar 180.400.000 dan dikredit sebesar 180.400.000. Tanggal 16 Desember nomor bukti BKM 12-03 keterangan toko Indah di kas besar 327 juta dan dikredit sebesar 327.800.000 rupiah. Tanggal 21 Desember nomor bukti BKM 12-04 toko Saka Makmur di kas besar 8 juta dan dikredit sebesar 8 juta. Tanggal 24 Desember nomor bukti BKM 12-05 toko Pesona di kas besar 327.800.000 didebet dan dikredit sebesar 327.800.000 rupiah. Jumlah dari penjumlahan tersebut berjumlah 1.047.500.000 rupiah di masing-masing debit dan kredit. Jurnal pembelian periode Desember 2022 tanggal 11 Desember nomor 1 F/PM 135 kreditor PT Pelamas dengan piutang dagang didebet 210.760.000 dan penjualan di kredit 210.760.000. Tanggal 22 Desember nomor faktur E75 kreditor PT ESA dengan piutang dagang didebet 279.510.000 dan penjualan di kredit 279.510.000. Tanggal 29 Desember nomor faktur T2205 dengan kreditor CV Tirta dengan piutang dagang di debet 246.620.000 dan penjualan di kredit 246.620.000 dengan jumlah di masing-masing debet dan kredit 736.890.000. PT Jaya Jurnal Pengeluaran Kas periode Desember 2022 tanggal 1 nomor bukti BKK 101 pembayaran gaji karyawan bulan November serba-serbi expense payable sebesar 5 juta dan kas dikredit 5 juta. 7 Desember BKK 102 PT Pena Emas utang usaha 80.300.000 dan kas 80.300.000. 10 Desember BKK 103 PT ESA utang usaha sebesar 262.900.000 dan kas 262.900.000. 17 Desember BKK 104 kas negara PPN payable sebesar 4.200.000 dan kas 4.200.000. Tanggal 18 Desember BKK 105 Tuan Andi dividen payable sebesar 4.500.000 dan kas 4.500.000. 20 Desember BKK 106 PT Pena Emas sebesar 190.795.000 kas sebesar 190.795.000
4.795.000. 23 Desember BKK 107 CV Tirta utang usaha sebesar 225.500.000 dan kas sebesar 225.500.000. 30 Desember BKK 108 Bank Danamon Insurance Expense jumlah 15 juta dan kas 15 juta. Interest expense sebesar 5.500.000 dan kas 5.500.000. Jumlah keseluruhan debit dan kredit sebesar 798.695.000. Jurnal umum tanggal 10 Desember nomor bukti BKM 1202 sales return sebesar 22 juta, PPN outcome sebesar 2.200.000, account receivable dikredit sebesar 24.200.000, merchandise inventory sebesar 18 juta, cost of goods sold sebesar 18 juta. Tanggal 12 Desember nomor bukti NK1 account payable sebesar 19.965.000, merchandise inventory sebesar 18.150.000 dan PPN income sebesar 1.815.000. Sebelum kami tutup, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Ditanyakan dari kelompok 4, presentasi dari kelompok 4. Ya. Di jurnal umum tadi kan ada account receivable. Kenapa account receivable itu ditaruh di bagian kolom kredit? Karena termasuk utang usaha. Kalau receivable itu kan piutang dagang. Kalau receivable kalau piutang dagang, kenapa? Berarti kalau receivable kenapa ditaruh di kredit pada jurnal umum karena piutang dagangnya berkurang. Nah, tidak kalau apa? Hutang kalau hutang dagang berkurang di kalau receivable itu adalah piutang dagang berkurang ada di kredit. Ya? Ada yang tanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Jika tidak ada, akan kami tutup. Jika ada kesalahan, kami besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, aplaus untuk kelompok A. Semuanya sudah mempresentasikan hasil proyeknya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Sebelum saya mengadakan evaluasi untuk pertemuan hari ini, saya akan menanyakan kepada kalian berkaitan dengan refleksi diri. Nanti kelompok yang saya tunjuk ke depan berarti maju ke depan untuk merefleksikan diri bagaimana perasaan hari ini pada waktu pembelajaran saya, ya. Nah.
memanggilnya. Ini nanti. Tunjuk gambar dari 5 gambar untuk merefleksikan diri kalian. Tunjuk pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi akuntansi perusahaan dagang. Oke, siap ya? Tunjuk gambar saja. Saya tunjuk kelompok 3. Tolong maju ke depan semua. Ada Nursidin, ada Manda, ada Vika, ada Erliana. Saya hitung ya. Tunjuk pada pembelajaran kali ini, yaitu materinya apa? Siklus akuntansi perusahaan dagang, yaitu materi jurnal khusus. Pada materi kali ini, coba tunjuk salah satu gambar yang bisa mewakili perasaan kalian. Nanti setelah ditunjukkan salah satu gambar, misalkan tunjuk jari, misalkan ada gambar gini, ya kan? Terus senyum, ya kan? Terus bersedih, terus ada menangis, terus ada apa itu? Pusing. Dari gambar tersebut bisa mengungkapkan kenapa kok tunjuk gini, alasannya apa? Kenapa kok senyum? Alasannya apa? Kenapa kok pusing? Kenapa kok nangis? Berarti ada alasannya ya. Oke. Saya tunjuk ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Mana yang kalian pilih? Alasannya kenapa kalian memilih pusing? Pusing. Hah? Memikirkan apa? Uang? Memikirkan uang, memikirkan hutangnya, memikirkan hutang dagangnya yang masih ada di debitur atau kreditur itu. Berarti perasaan kalian di kelompok 3 itu adalah pusing. Karena pusing pada pelajarannya. Adakah materi yang belum kalian kuasai? Kok pusing? Bisa mewakili? Vika mungkin? Alhamdulillah belajar agak-agak paham. Tapi kok kenapa pusing? Ya. Sulit untuk paham. Sulit untuk memahami. Silakan kembali. Itu kan ekspresi kalian, apa? Perasaan kalian dari sekarang kelompok 2. Coba ke depan, ekspresikan perasaan kalian. Ada Riani, ada siapa? Rahman, ada Amanda. Coba tunjuk salah satu gambar yang mewakili perasaan kalian setelah mempelajari akuntansi perusahaan dagang, khususnya jurnal khusus. 1, 2, 3. Kenapa kau pilih senyum? Ya walaupun lumayan susah tapi asik. Lumayan asik.
3. Ada yang bersedih, ada yang senyum. Kenapa ada yang bersedih? Ya, karena kurang memahami materi hari ini. Kurang memahami materi hari ini. Kalau siapa? Zainabul? Karena hari ini hanya presentasi dan tidak terlalu memusingkan. Oh, tidak terlalu memusingkan. Berarti yang memusingkan pertemuan kemarin yang mengerjakan proyek. Berarti materi hari ini materi jurnal khusus ada yang belum paham? Saya kira sudah lumayan paham. Sudah lumayan paham berkaitan dengan jurnal khusus. Bersedih karena apa tadi Aziz? Kurang memahami materi. Kurang memahami materinya. Materi mana yang kurang paham? Berkaitan dengan jurnal khusus. Dari pembelian, dari penjualan, penerimaan kas sampai pengeluaran kas. Bingung? Bingung lumayan. Ya, tidak apa-apa. Kita pelan-pelan untuk belajar. Tidak apa-apa. Oke. Kalau sudah, silakan ke masing-masing. Berarti terakhir kelompok 4. Monggo silahkan ungkapkan perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini. Oke, refleksikan perasaan kalian. Saya hitung 1, 2, 3. Tunjuk gambar. Senyum. Kenapa senyum? Senyum itu adalah ibadah. Senyum adalah ibadah. Walaupun itu materinya susah, tapi tetap senyum karena senyum adalah ibadah. Pacar, Mayang alias Mayang pacar. Milih senyumnya kok. Kenapa? Ya, biasa bangun. Biasa mawar perasaannya. Berarti yang pelajari materi ini biasa saja. Ya, rada-rada pusing. Rada-rada pusing tapi tetap senyum. Kalau kamu apa? Kenapa memilih senyum? Kenapa? Itu tadi bukan senyum itu ibadah. Nah, walaupun pusing, mikirnya duit, ya toh, kelihatan. Walaupun mikirkan piutang, walaupun mikirkan hutang, tapi tetap senyum. Oke, makasih teman-teman. Merefleksikan perasaan kalian hari ini. Untuk selanjutnya, saya akan mengadakan evaluasi, bukan tes tulis karena kemarin evaluasinya sudah tes tulis yang dikumpulkan, ya kan? Untuk hari ini saya akan evaluasi untuk tes secara lisan. Siapa yang bisa angkat tangan nilainya plus, saya tambah nilainya dari nilai presentasi ditambah dengan nilai untuk evaluasi hari ini. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Oke. Yang pertama, sebutkan 5 jenis dari jurnal khusus. Manda, yuk berdiri. Ada jurnal pembelian, Ya, jurnal pengeluaran, ya, jurnal penjualan, ya. jurnal penerimaan, Yang kedua, jurnal pembelian itu digunakan untuk transaksi khusus, yaitu transaksi pembelian secara apa?
Penjualan atau pembayaran? Penjualan secara kredit. Kalau penjualan secara tunai, penjualan secara tunai itu masuknya di jurnal apa? Ya, Vika. Jurnal penerimaan sama jurnal penerimaan kita itu Kas bertambah apa berkurang? Penjualan secara tunai. Kas penjualan kas bertambah. Barang dagang berkurang. Kalau pembayaran beban listrik, pembayaran beban iklan, pembayaran beban gaji itu masuknya di jurnal khusus apa ya? Yo, Yani. Jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas. Cukup untuk evaluasi hari ini. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas yaitu materi, karena kita sudah membahas jurnal khusus, berarti materinya untuk materi berikutnya adalah memposting dari jurnal khusus ke dalam buku besar. Oke, berarti pertemuan berikutnya kalian semua menyiapkan materi dengan bisa browsing di internet atau baca referensi dari buku yang sudah kalian pinjam di perpustakaan untuk membaca materi berkaitan dengan buku besar, posting dari jurnal khusus ke dalam buku. Oke. Sebelum pembelajaran saya akhiri, mohon ketua kelas kita persiapan untuk pulang. Tapi sebelum persiapan untuk pulang, ketua kelas untuk menyiapkan doa. Persiapan doa. Doa mulai. Doa selesai. Pembelajaran hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.